saya Putri Puspitasari, SPC MPC Psikolog. Saya merupakan dosen program studi psikologi Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Konsentrasi saya adalah di bidang psikologi klinis, dan izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memberikan gambaran mengenai deskripsi diri saya di dalam bidang pengajaran. Di Prodi Psikologi Unjani Yogyakarta ini, saya mengampu mata kuliah Asesmen Kognitif dan Bakat Anak yang besaran SKS-nya sebesar 2 SKS dengan jumlah pertemuan sejumlah 21 pertemuan. Rinciannya adalah 7 kali pertemuan teori dan 14 kali pertemuan praktikum. Mata kuliah ini terletak pada semester dasar dan termasuk di dalam rumpun mata kuliah dasar-dasar asesmen psikologi. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis dan keterampilan praktis dalam menguasai aspek kognitif serta potensi bakat pada anak usia dini hingga remaja. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar asesmen, tes kemampuan khusus, dan inventori bakat. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas etika asesmen serta interpretasi hasil asesmen secara holistik untuk mendukung pengembangan anak secara optimal sesuai karakteristik individualnya. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar asesmen kognitif dan bakat anak, termasuk tujuan, jenis-jenis tes, dan prinsip dasar pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu melaksanakan prosedur asesmen kognitif dan bakat anak secara tepat sesuai pedoman standar alat tes psikologi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis hasil asesmen kognitif dan bakat anak secara logis, kritis, dan sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang akurat. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun laporan hasil asesmen psikologi anak secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia. Adapun bahan kajian di dalam mata kuliah asesmen kognitif dan bakat ini adalah pengantar asesmen, konsep dasar asesmen kognitif dan bakat anak, macam-macam asesmen kognitif dan bakat anak, diantaranya tes CPM, tes CFIT skala 2, tes BINE, tes NST, tes WISC, tes WPPSI, tes Gender Gestalt, dan tes DDST. Selain itu, ada juga proses praktikum, pelaksanaan asesmen, dan presentasi laporan. 3 komponen utama di dalam proses pembelajaran kuliah ini menerapkan konsep DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery sendiri, saya memberikan materi serta RPS yang bisa diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Veskunjaya, presentasi dan diskusi interaktif melalui tatap muka secara langsung untuk mendukung pemahaman mahasiswa terhadap materi. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Selain itu, selama proses pembelajaran berlangsung, saya juga tidak lupa melakukan asesmen untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, di mana persentase penilaian proses yaitu sebanyak 60%, berupa penugasan di kelas, diskusi kelompok, keaktifan mahasiswa, dan proses praktikum. Sedangkan penilaian hasil yaitu sebanyak 40% dengan rincian UTS sebesar 20% dan UAS sebesar 20%. Berikut ini adalah cuplikan pembelajaran yang saya lakukan di kelas untuk mata kuliah asesmen kognitif dan bakat anak. Di dalam pertemuan ini terdapat penyampaian materi, diskusi kelompok, pembelajaran aktif, dan refleksi diri. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, baik. Bu. Baik. Ya, alhamdulillah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan insya Allah tetap semangat untuk belajar di perkuliahan kita pada siang hari ini. Suara saya kedengaran ya? Jelas, Sudah Bu. cukup? Jelas? Dengar, Oke, Bu. baik. Nah,
Saya akan mencoba untuk share screen terlebih dahulu materi kita hari ini. Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Ibu. Sebelum kita mulai, mari kita mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama saya Putri Pusvitasari. Teman-teman angkatan sebelumnya biasanya memanggil nama saya dengan sebutan Ibu Putri. Dan insya Allah selama 1 semester ke depan ini, teman-teman semua akan dibersamai oleh saya dalam mata kuliah asesmen kognitif dan bakat anak. Ya. Eh, nah, yang jelas untuk pertemuan pertama hari ini kita akan belajar nih tentang materi pengantar asesmen anak. Ya, jadi sebelum teman-teman nanti dapat materi lanjutan tentang alat tes, ya, tes kognitif, tes bakat untuk anak-anak, di pertemuan awal kita akan memulai dengan pengantar asesmen anak. Nah, di sini tujuan pembelajaran di dalam materi pengantar asesmen anak, ya, saya harap teman-teman semua nanti mampu menjelaskan apa sih pengertian dari tes, apa sih pengertian dari asesmen psikologi, ya. Kemudian saya harap juga teman-teman bisa paham tentang tujuan asesmen anak, ya, dalam konteks pengembangan potensi anak dengan tepat. Nah, satu lagi saya akhiri, ya. Saya akan terlebih dahulu mengajak teman-teman nih melakukan aktivitas yang singkat saja, ya. Waktunya mungkin sekitar 1 sampai 2 menit saja. Silahkan teman-teman bisa masuk ke aplikasi Padlet melalui link yang sudah saya sediakan di dalam layar di PPT ini, ya. Atau teman-teman bisa scan barcode yang sudah saya siapkan juga. Monggo. Nah, kemudian apa yang harus teman-teman lakukan? Di sini sudah ada instruksinya. Silakan teman-teman pikirkan satu anak yang pernah teman-teman temui, gitu. Jadi bisa adik, ya, bisa keponakan, bisa anak tetangga, ya, bisa adik kelas, anak teman atau siapapun itu, ya, yang menurut teman-teman punya kemampuan tertentu, tapi juga di sisi lain punya tantangan atau kesulitan tertentu. Gitu. Saya kasih contoh misalnya ada anak yang jago menggambar, ya, tapi susah memahami pelajaran di sekolah, gitu. Atau mungkin ada anak yang cepat hafal lagu, tapi kok nggak bisa diem ya saat belajar, jadi aktif kemana-mana. Nah, itu adalah dua kondisi yang apa namanya berbeda ya. Di satu sisi termasuk kelebihan, tapi di sisi lain termasuk tantangan atau kesulitan. Nah, silahkan teman-teman bisa scan barcode-nya, waktunya 2 menit, kita mulai dari sekarang. Dan menunjukkan hasil diskusi teman-teman semua, monggo. Masih saya tunggu jawabannya. Kelebihannya bisa menangkap materi dengan cepat, tapi di sisi lain, apa namanya? Tapi di sisi lain, misalnya sulit untuk menjawab pertanyaan dari gurunya. Terus ada lagi, saya pernah menemui ibu adik teman saya, menurut saya dari segi kemampuan dia cepat belajar, gerakan olahraga, bela diri, tapi kok tantangannya di sisi lain dia tidak sabar, duduk di depan kelas, kemudian sering terburu-buru menyelesaikan tugas. Oke. Ada lagi, satu lagi, saya akan bacakan. Saya pernah menemui anak SMP, di mana anak tersebut susah jika diajarkan, tapi kalau sekalinya ingat, dia bakalan susah lupa. Ya, benar ya. Jadi satu sisi ada kelebihan dan di sisi lain ternyata ada kesulitan dan tantangan yang dihadapi atau dialami oleh anak itu. Baik, terima kasih untuk respon dari teman-teman semua.
Nah, jadi ada banyak sekali ya contoh kasus yang pastinya sering sekali kita jumpai di sekitar kita. Nah, contoh-contoh tadi itu juga salah satunya yang bisa kita lihat, di mana dari sini kita bisa eh, melihat bahwa setiap anak itu pasti unik. Ya, mereka bisa saja punya potensi yang besar di satu sisi, tapi juga punya tantangan begitu di sisi lain. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya kita itu hanya menilai mereka dari satu sisi saja, misalnya dari nilai matematika saja gitu ya, atau mungkin dari ranking kelas saja. Nah, bisa-bisa kita melewatkan nih potensi besar yang justru mereka punya. Makanya di sini penting sekali untuk kita memahami asesmen pada anak, di mana tujuannya itu bukan hanya mencari kelemahan saja, tetapi justru di sini kita akan bisa membantu memahami keunikan anak itu secara utuh. Agar apa? Agar kita bisa mendampingi mereka dengan lebih tepat. Ya, makanya hari ini kita akan belajar bagaimana asesmen itu bisa membantu kita menggali potensi dan memahami kebutuhan anak secara lebih komprehensif gitu. Nah, saya stop share dulu, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Nah, materi ini akan kita mulai dengan membedakan nih, ya, membedakan terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan tes dan apa yang dimaksud dengan asesmen? Apakah mungkin teman-teman di sini ada yang ingin memberikan pendapatnya? Apa sih yang teman-teman ketahui dari istilah tes dan asesmen? Monggo, saya persilahkan. Apakah ada? Baik, izin Ibu. Oke, baik. Ini siapa ini? Ini Day. Oke, Dey. Silahkan, Dey. Baik, di sini saya ingin menyampaikan ya Ibu, kalau menurut saya itu tes itu kayak ujian dan ada soalnya, tapi yang dimana kita harus menjawab pertanyaan yang diberikan. Ada penilaiannya juga, tapi kalau assessment itu saya kurang begitu yakin sih Bu. Tapi mungkin juga menurut saya mirip-mirip sama tes juga, tapi mungkin kurang lebih progresnya lebih panjang. Itu kurang lebihnya seperti itu pemahaman dari saya. Di sini Bu koreksinya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dey. Satu lagi, sebelum nanti saya komentar dari jawaban teman-teman semuanya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ibu izin masuk. Oke, Apakah suara silakan. saya terdengar, Ibu? Oke, terdengar. Mega ya? Iya. Oke, Oke. silakan, Mega. Oke, baik Ibu. Kalau menurut saya tes itu kayak untuk melihat nilai seseorang gitu atau hasil belajar. Tapi Oke, ketika asesmen itu seperti kayak guru mengamati kita waktu di kelas atau waktu belajar. Terus juga oke. apakah kita tuh udah paham atau udah mengerti sama materinya atau belum. Seperti itu, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Mohon izin koreksi, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari teman-teman semua. Jawaban tadi tidak salah, tapi mungkin belum sepenuhnya benar. Nah, jadi apa sih tes itu? Ya, kalau secara definisi ya, tes itu adalah alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam aspek tertentu. Sedangkan asesmen proses menyeluruh untuk memahami seseorang itu secara lebih lengkap dan tes itu hanya salah satu bagian dari asesmen. Nah, kalau misalnya saya bisa membahasakan dengan kalimat yang sederhana ya, biar teman-teman juga lebih mudah untuk memahami. Jadi saya ibaratkan misalnya tes itu adalah termometer. Ya, dia hanya menunjukkan berapa suhu tubuh kita. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan kenapa kok kita merasa demam ya atau apa yang kemudian harus kita lakukan. Itu tes. Sedangkan asesmen itu kita ibaratkan pemeriksaan dokter lengkap. Ya, jadi dokter itu melihat suhu kita ya, kemudian menanyakan dan mengidentifikasi apa saja sih gejala yang kita rasakan ya. Eh, Pemeriksaan tenggorokan ya, ada pengecekan riwayat penyakit kita sebelumnya. Nah, tujuannya apa? Di sini untuk
memahami kondisi kita secara menyeluruh sehingga dokter itu kemudian bisa memberikan solusi yang tepat atas gejala yang kita rasakan. Nah, jadi kalau kita ibaratkan istilahnya seperti itu ya. Nah, kalau kita contohkan nyata pada anak-anak ya, misalnya kita hanya memberikan tes IQ saja kepada anak. Kita bisa tahu berapa skor kecerdasan anak, tapi kita tidak tahu kenapa dia merasa sulit belajar. Apakah mungkin karena merasa cemas, ya, merasa bosan, atau mungkin karena gaya belajarnya yang tidak sesuai dengan karakteristiknya. Nah, sedangkan kalau kita melakukan asesmen lengkap ya, kita bisa tahu nih bagaimana kemampuan kognitif anak itu. Apakah mungkin ada masalah emosi, apakah mungkin ada masalah sosial, atau gaya belajar tertentu yang kurang sesuai gitu dengan kepribadiannya. Gitu ya. Jadi kurang lebih tes dan asesmen bisa kita gambarkan seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, eh, setelah itu kita lanjut ke proses asesmen ya. Jadi proses asesmen pada anak itu terdiri dari 4 tahapan utama. Ya, jadi yang pertama planning data collection. Jadi di sini kita berusaha merencanakan prosedur pengumpulan data ya, di mana di sini kita menentukan informasi apa yang ingin kita ketahui tentang anak. Misalnya mungkin dari aspek kognitifnya atau mungkin dari emosinya atau perilakunya ya, dan memilih cara yang paling sesuai gitu. Kita rancang di sini apakah mau pakai observasi, mau pakai metode wawancara, tes, portofolio, dan lain sebagainya. Itu kita rancang di tahap pertama. Kemudian yang kedua, pengumpulan data assessment, collecting. Ya, di sini kita mengeksekusi itu rancangan yang sudah kita buat di proses pertama tadi, di tahapan pertama tadi. Gitu, kita mengamati anak, kita wawancara orang tua, wawancara guru, kita melakukan tes tertentu, ya, itu dilakukan di proses kedua ini, tahap kedua. Kemudian yang ketiga, proses pengolahan data, processing. Ya, kita menganalisis informasi yang didapatkan di tahapan kedua tadi untuk memahami kekuatan dan kebutuhan anak secara lebih mendalam. Dan yang terakhir, kita komunikasikan, ya, communicating hasil assessment itu untuk menyampaikan hasilnya dengan bahasa yang pastinya mudah dipahami oleh orang tua, oleh guru, atau mungkin tenaga profesional lain agar bisa bersama-sama mendukung tumbuh kembang anak secara tepat. Ya, nah kita akan lanjutkan dengan tugas refleksi. Ya, tugas refleksi di sini saya akan meminta teman-teman membayangkan, ya, teman-teman menjadi seorang anak yang berusia 8 tahun, di mana teman-teman itu nggak suka pelajaran hitung-hitungan, tapi kok suka banget menggambar dan bercerita. Di sekolah, teman-teman sering dimarahi karena lambat mengerjakan soal matematika. Nah, dari kasus ini, ada 2 pertanyaan nih yang bisa teman-teman diskusikan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian sebagai anak itu? Ya, kalau diposisikan sebagai anak yang ada di kasus tadi itu kira-kira bagaimana sih perasaan teman-teman? Kemudian yang kedua, apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru atau orang dewasa untuk memahami kalian lebih baik? Ya, silakan diskusikan pertanyaan ini. Saya bagi menjadi 3 kelompok secara acak, diskusikan selama 2 menit saja, ya. Silahkan, saya persilahkan untuk masuk ke room masing-masing. Bagaimana tadi hasil diskusinya? Baik, Bu. Oke, saya akan meminta teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Satu kelompok saja, saya akan acak. Silakan dari kelompok 2, monggo perwakilannya bisa menyampaikan hasil diskusi tadi. Baik, Ibu. Mungkin saya perwakilan dari kelompok 2. Atas pertanyaan yang pertama itu kan tadi kan
bagaimana perasaan kita sebagai menjadi anak itu kan Ibu, gitu. Betul. Nah, kalau dari kami membayangkan tuh bagaimana diri anak tersebut itu pasti kan akan merasa tertekan. Dan yang kedua itu kan pasti kan pengen dianggap mampu, tapi kami sadar juga bahwa tidak ada bisa jalan yang cepat yang tidak dikuasai gitu loh Bu, apalagi di pelajaran matematika. Dan Oke. rasanya juga tidak adil ketika anak tersebut itu dimarahi, padahal sebenarnya itu kami tuh punya minat dan kemampuan gitu loh Bu. Kita punya minat gitu loh supaya terlihat oleh guru tersebut. Mungkin dari sini ada perasaan bahwa sekolah itu bukan tempat yang menyenangkan bagi anak itu dan anak tersebut sehingga bisa hilangnya kepercayaan dirinya. Itu terkait dengan pertanyaan pertama Ibu. Pertanyaan kedua, Dari kasus tersebut kami menyadari bahwa sebagai orang dewasa itu kita perlu peka dan tidak perlu terburu-buru untuk menilai oke. anak tersebut itu hanya dari sisi satu aspek, dan pastinya setiap anak itu pasti kan memiliki kekuatan dan cara belajar yang berbeda-beda ya Ibu ya gitu. Nah, dari hal tersebut seharusnya guru bisa melihat ibu potensi anak tersebut itu di bidang menggambar dan bercerita. Dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa guru bisa mencari cara untuk mengaitkan pembelajaran dengan minat anak, yang dimana agar proses belajar tersebut itu jadi lebih bermakna dan Oke. tidak menekan kepada anak. Nah, ini refleksi juga membuat saya sadar dan membuat kami sadar bahwa pentingnya empati dalam mendampingi anak. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Good, bagus sekali ya. Menarik mendengar refleksi dari teman-teman. Nah, ternyata dari sini kalau kita membayangkan ya diri kita sebagai anak yang tidak unggul di satu bidang, tapi punya kelebihan di bidang lain, kita itu bisa menjadi lebih peka ya. Nah, dari diskusi tadi teman-teman bilang anak itu pasti akan merasa tertekan ya, merasa tidak percaya diri ya, bahkan bisa merasa bodoh gitu hanya karena tidak bisa matematika. Padahal mungkin dia bisa saja ya luar biasa dalam hal lain gitu, misalnya menggambar, bercerita, berinteraksi sosial gitu. Jadi di sini kita bisa tarik pelajaran penting di mana lagi-lagi anak itu unik ya, mereka punya kekuatan dan tantangan masing-masing. Sehingga kalau kita menilai anak itu hanya dari satu sisi saja ya, kita akan beresiko untuk mengabaikan potensi besar yang mereka punya. Itu makanya kenapa asesmen anak itu sangat penting untuk kita lakukan. Nah, eh, baik ya, mengapa asesmen anak itu penting untuk dilakukan? Beberapa hal yang tercatat di sini, menyediakan catatan pertumbuhan, mengidentifikasi anak yang mungkin membutuhkan dukungan lebih lanjut, ya, kemudian membantu para pendidik, merencanakan instruksi individu, mengenali kekuatan, ya, menyediakan pengertian bersama di antara para pendidik dan orang tua. Oke, ini adalah referensi dari materi kita hari ini, belajarnya. Baik, teman-teman sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, saya mau mengajak teman-teman ya untuk merangkum beberapa poin penting dari materi kita hari ini. Silakan mungkin dari Mas Azhar, bisakah saya minta tolong untuk menyampaikan kesimpulannya? Kan nama saya Ajhat. Jadi untuk hasil kesimpulan pada pembelajaran ini apakah terdengar Bu? Terdengar, terdengar. Baik Bu. Jadi untuk kesimpulan dari hasil pembelajaran kita, oke baik, untuk kesimpulannya adalah tes adalah bagian dari asesmen. Sementara asesmen merupakan seluruh melalui berbagai cara. Bisa menggunakan observasi, wawancara, tes dan lainnya. Dengan asesmen, kita bisa melihat kekuatan akademik, tetapi juga dari aspek sosialnya, emosi, dan juga gaya belajarnya. Mungkin itu Bu kesimpulan dari saya. Oke, baik. Ada lagi, Mbak Dewi mungkin? Baik, Ibu. Kalau menurut saya, setiap anak itu merupakan individu yang unik, dan pendekatan suatu metode itu tidak bisa digeneralisir
semuanya, jadi tidak bisa berlaku untuk semuanya. Kemudian menilai anak itu bukan hanya di hasil akhirnya saja, tetapi juga tentang proses mereka dengan tepat. Kurang lebih gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ashar dan Mbak Dewi atas penyampaian kesimpulannya ya. Betul, jadi hari ini kita membahas banyak sekali terkait dengan asesmen yang bisa menjadi alat bantu agar anak itu tidak dibandingkan secara sembarangan, tapi justru diberikan dukungan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sampai di sini adakah dari teman-teman yang ingin mendiskusikan sesuatu? Atau ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Saya Ibu. Oke, silahkan. Ini siapa namanya? Perkenalkan, saya Korea Isabella. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang saya berikan adalah jika kalau saya melihat anak itu terlihat biasa-biasa saja dan tidak menunjukkan kesulitan khusus, apakah tetap perlu dilakukan asesmen secara mendalam, Bu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Kori. Pertanyaan Kori ini termasuk pertanyaan yang penting ya, karena apa? Kita itu kadang hanya fokus pada anak yang terlihat bermasalah, gitu ya. Padahal setiap anak itu sebenarnya berhak untuk kita pahami. Ya, anak yang terlihat baik-baik saja, ya, mungkin mengalami atau mungkin menyimpan tantangan gitu yang tidak terlihat ya, tidak tampak di permukaan. Ya, jadi misalnya anak itu mengalami perasaan cemas, ya, mengalami tekanan dari rumah, atau mungkin kesulitan di dalam berinteraksi secara sosial gitu. Jadi asesmen itu bukan hanya untuk menemukan masalah, tapi juga untuk menggali potensi. Ya, jadi jawabannya apa? Semua anak tetap perlu diperhatikan, bisa diperhatikan melalui asesmen menyeluruh dan berkelanjutan, gitu ya. Oke. Sebelum saya mengakhiri, saya akan memberikan informasi terkait dengan tugas yang harus teman-teman kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Tugasnya adalah sebagai berikut. Silahkan bisa teman-teman baca. Tugas ini saya minta teman-teman untuk mengupload di e-learning ya. Dan hasil diskusi, hasil tugasnya ini akan dipresentasikan di pertemuan minggu depan. Ya, sehingga saya mohon kerjasama teman-teman semua untuk menyelesaikan tugas di pertemuan hari ini. Oke? Cukup sepertinya dari saya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini. Berdoa, disilahkan. Amin. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua hari ini. Demikianlah pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD atau TPP dalam bidang pengajaran saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.